Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah para jamaah Masjid Baitul Mukmin, jamaah salat subuh yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini kita bersyukur Allah kembali mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat dan kita sama-sama mampu melaksanakan kewajiban kita, sholat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan aktivitas rutin kita, ini sama-sama mempelajari kitab Allah. Semoga Allah menurunkan as-sakinah, ketenangan ke dalam hati kita, menyebut nama-nama kita di hadapan malaikatnya, dan juga Allah menaungi kita dengan sayap-sayap malaikatnya. Bagaimana Nabi SAW bersabda demikian, karena sungguhnya di muka bumi ini ada sekelompok malaikat yang Allah tugaskan untuk berkeliling, mencari hilaqud dzikr, mencari halaqah ilmu, mencari majelis ilmu. Ketika ada majelis ilmu, maka malaikat-malaikat tersebut singgah di dalam satu majelis ilmu tersebut, kemudian mendoakan orang-orang yang duduk di majelis ilmu tanpa henti. Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dosanya, ya Allah rahmatilah orang tersebut. Sehingga ketika selesai talabul ilmi tersebut, maka malaikat mengatakan qumu maghfurun lakum. Bapak Ibu sekalian, malaikat tersebut akan mengatakan, berdirilah kalian, sungguhnya dosa-dosa kalian sudah Allah ampunkan. Maka cara yang paling mudah untuk diampuni dosa adalah duduk di majelis ilmu. Tinggal duduk. Jadi ketika selesai, dosa-dosanya tahu-tahu sudah dibersihkan. Dan itu yang memohonkan ampun adalah malaikat. Ya. Dan doa malaikat itu mustajab. Ya. Itu salah satu fadilah daripada istiqomah di dalam thalabul ilmi. Saya takut mati lampu ya kemarin pas kajian jam berapa kemarin di Antapani. Lagi ngaji gini, mati lampu. Itu mic-nya yang bikin ini. Kalau laptopnya mati nggak apa-apa, tapi kalau mic-nya mati, jadi kudu gugurwokan kemarin. Ya, semoga kali ini tidak mati lampu ya. Siang kemarin, pagi ya, jam 10-an kemarin. Baik, Bapak Ibu sekalian, di pertemuan kemarin kita membahas tafsir surat An-Naba dari ayat 1 sampai ayat ke-5. Ini salah sedikit ya. Ayat 1 sampai ke-5. Dan secara garis besar, nanti kita insya Allah tamatkan dulu ya surat An-Naba ini, karena nanti supaya pemahaman kita ini utuh. Secara garis besar, bahwasanya surat An-Naba ayat 1 sampai ke-5 ini menggambarkan adanya perbincangan ya, atau buah tutur yang tidak ada hentinya, perselisihan yang tidak berkesudahan, di mana di kalangan orang-orang Quraisy yang saat itu hidup berdampingan bersama Nabi Muhammad SAW. Bayangkan saja Bapak Ibu sekalian, selama
ratusan tahun, selama puluhan tahun, mereka hidup dengan keyakinan bahwasanya akhirat itu tidak ada. Gitu. Mereka meyakini bahwa orang kalau mati, mereka tahu setiap orang pasti mati karena mereka menyaksikan sendiri. Gitu. Tapi mereka tidak ada yang meyakini bahwa ketika setelah mati itu manusia akan dihisab. Gitu. Bahkan para sahabat pun yang kemudian beriman itu sama ya, berkeyakinan demikian. Maka ada riwayat seperti Utsman bin Affan ketika Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan tentang akhirat gitu. Beliau itu bingung, apa akhirat itu? Mal akhirah. Akhirat itu apa? Ya, dijelaskan. Nah, bedanya kalau para sahabat itu ketika dijelaskan mereka beriman. Tapi orang-orang yang diceritakan dalam surat An-Naba ini mereka berselisih. Artinya mereka malah berdebat satu sama lain gitu. Ya, mengatakan bahwa nabi itu penyihir, nabi itu pendusta, gitu. Nabi itu penyair gitu. Dan mereka tidak bertanya langsung ke Rasulullah, tapi mereka itu saling berbincang satu sama lain. Dan tidak ada hentinya. Mereka membincangkan Nabi SAW di Darun Nadwah. Ya. Darun Nadwah itu kan tempat rapat ya, kalau zaman sekarang. Ayo nama Balai RW Pak, Darun Nadwah. Ya, saat itu ngumpul, nongkrong, ngopi ya di Darun Nadwah. Ya, nonton ngobrolnya di Darun Nadwah. Nah, mereka berbincang tentang Islam, tentang Nabi, tentang hari kebangkitan. Gitu. Yang utamanya mereka berselisih pendapat tentang adanya Yaumul Ba'ats. Saya membayangkan Pak, kalau saja Nabi Muhammad SAW saat itu wahyunya bukan tentang akhirat, mungkin orang lebih mudah menerima gitu. Misalkan Nabi Muhammad diutus, kemudian ya hanya berbicara soal moralitas saja misalkan. Hanya berbicara tentang masalah keseharian saja. Ya mungkin akan mudah diterima oleh orang kafir Quraisy itu. Yang sulit diterima oleh mereka itu adalah ketika Nabi menyampaikan tentang adanya hari kebangkitan. Adanya Yaumul Ba'ats. Ya. Yang itu bertolak belakang dengan keyakinan mereka selama ini. Bahwasanya kalau udah mati mah ya mati. Gitu. Sehingga ada riwayat ya, seorang Quraisy itu sampai membawakan tulang belulang di hadapan Nabi. Wahai Muhammad, katanya, kalau misalnya engkau mengatakan, ya, engkau mengklaim bahwasanya orang kalau sudah mati bakal dihidupkan lagi, sok ini buktikan gitu. Ini ada tulang belulang nih, orang yang udah mati. Gimana caranya gitu? Jadi mereka membutuhkan dalil yang kelihatan, yang logis gitu, yang masuk akal buat mereka gitu. Sehingga mereka tidak meyakini adanya tentang hari akhir, tidak beriman gitu. Masih pakai logika. Kata Allah, nah kelak pertanyaan-pertanyaan mereka itu, keraguan mereka itu akan terjawab sendiri dengan seiringnya turunnya wahyu. Jadi wahyu demi wahyu, ayat demi ayat akan membuktikan kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Hingga Allah membantah dengan kata kalla. Ya, tidak ada gunanya mereka memperdebatkan apa yang sudah menjadi kebenaran. Bahkan mereka mengolok-ngolok. Ada yang tidak beriman, ngaku tidak beriman. Ya, ada yang kemudian ragu-ragu. Ya, ini benar apa enggak gitu. Jadi mereka saling membicarakan itu. Sehingga diwakili oleh Allah dengan kalimat yatasaalun. Ya, tidak berhenti untuk saling terus-menerus bertanya-tanya. Kan kalau kita bacakan itu pakai mad yang panjang, Pak. Amma yatasaalun. Pakai mad apa itu? Mad wajib muttasil. Jadi wajib dibaca panjang. Ya, kalau saya renungkan itu sebagai tadabbur gitu ya. Itu menggambarkan panjangnya proses mereka itu saling bertanya satu sama lain, tidak ada hentinya. Karena Bapak Ibu sekalian, seringkali tajwid itu berhubungan dengan apa makna itu sendiri, makna Quran itu sendiri.
Seperti kata as-sama. Sama itu kan luas, Pak ya, langit artinya. Allah membuat kata as-sama sehingga harus dibaca 5 harokat karena ada hamzah di situ, ya, atau 6 harokat dengan dibaca panjang menunjukkan sama itu atau langit itu merupakan benda Allah, ya, makhluk Allah yang luas gitu, yang tinggi begitu. Enggak, Bapak Ibu sekalian, kalau kita padukan karena ilmu itu kan saling berpengaruh satu sama lain. Al ilmu yarisu ba'duhu ba'dan. Kalau kita belajar tajwid itu, belajar tafsir itu nyambung juga gitu. Kita belajar tafsir, belajar usul fikih, belajar fikih juga nyambung juga gitu. Ya, jadi salah satu yang bisa yang bisa menambah kita dalam tadabbur kita itu adalah sebetulnya membaca Quran sebagaimana mestinya. Membaca Quran dengan tajwid yang benar. Dan salah satunya itu ya tasa'alun. Artinya mereka senantiasa bertanya satu sama lain. Dan mereka tetap berada dalam keraguan, tetap berada dalam penentangan. Sehingga kata Allah, kalla. Allah membantah keyakinan mereka, keraguan mereka. Bahwasanya kelak, lambat, atau cepat atau lambat, maka keyakinan mereka itu akan terbantahkan dengan kebenaran wahyu Allah yang tidak bisa dipungkiri oleh mereka sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian setelah itu, ya, bahwasanya Allah akan membuktikan, ya, Allah akan menunjukkan bukti-bukti kekuasaan Allah sebagai, ya, tantangan bagi mereka, ya, sebagai ilustrasi yang membuat mereka seharusnya berpikir. Jadi Allah menjelaskan tentang bumi, tentang langit, tentang hujan, dan seterusnya di 10 ayat berikutnya. Ya. Intinya di ayat 1 sampai 5 ini kita mengambil hikmah bahwasanya kebenaran itu akan terungkap, ya, cepat ataupun lambat gitu. Ya, di sini Nabi tidak bisa memaksa orang kafir Quraisy semuanya beriman. Ya, tugas Nabi hanya menyampaikan bahwa engkau benar, sampaikan kebenaran itu. Kalau mereka tidak mau beriman, nanti juga kebenaran itu akan datang dengan sendirinya. Kebenaran itu akan terungkap dengan sendirinya. Gitu. Walaupun banyak yang menolak, yang namanya kebenaran itu kelak pasti akan diketahui. Ya, kalau kita misalkan merasa benar, ya, kemudian kebenaran yang kita sampaikan, sudah kita berusaha menyampaikan kebenaran yang kita ketahui. Kadang masih ada aja orang yang ragu, yang tidak percaya. Maka kala saya alamun. Kelak mereka akan mengetahui. Yang namanya kebenaran itu cepat atau lambat pasti akan diketahui. Sehingga tidak ada gunanya kita saling berselisih. Ya, teman kana, barang siapa yang ingin beriman, hendaklah beriman. Barang siapa yang tidak masuk ke dalam keimanan, yaitu urusan dia begitu. Yang namanya kebenaran itu pasti akan terungkap. Baik. Nah, ini bagian kedua, Bapak Ibu sekalian, di ayat ke-6 sampai ke-16, ya. Di sini Allah mengajak orang-orang Quraisy itu dan tentunya juga kita, ya, yang termasuk mukhatab dalam ayat ini secara umum untuk berpikir, ya. Bukan ini semata-mata sebetulnya menjawab pertanyaan, tetapi kan mereka itu bertanya itu satu sama lain. Mereka orang-orang kafir Quraisy itu bertanya satu sama lain dan bukan dalam rangka meminta jawaban karena tidak tahu. Ya, sehingga ayat ini sebetulnya bukan menjawab pertanyaan, tetapi adalah menjawab keraguan. Gitu. Ya, dengan bukti-bukti alam semesta. Gitu. Allah mengatakan, alam naj'alil arda mihadan. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan, wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai autad, wa khalaqnakum azwaja, kami telah menciptakan kalian azwaj, berpasang-pasangan, wa ja'alna naumakum subata, menjadikan tidur itu sebagai waktu untuk istirahat, wa ja'alna al-laila libasa, kami jadikan malam itu sebagai pakaian, ya, sebagai penutup, wa ja'alna an-nahara ma'asya, kami jadikan siang itu sebagai penghidupan untuk kalian. Ya.
Kemudian kami bangun, kata Allah, di atas kalian itu ada 7 langit yang kokoh. Ya, wa ja'alna siraja wa haja. Kami jadikan pelita atau penerangan, maksudnya matahari bagi kalian yang memiliki 2 sifat nanti. Siraj dan wahaj. Ya. Ini cahaya dan juga pelita. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Kami menurunkan kepada kalian minal mu'sirat, daripada awan-awan itu ma'an sajjaja, air yang sangat lebat, linukhrija bihi habba wa nabata, agar kami menumbuhkan dengan air yang kami turunkan itu di tanah itu adalah biji-bijian dan tanam-tanaman. Wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang lebat. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, Allah terus-menerus menggunakan domir kami. Ya, alam naj'alil, bukankah kami telah, ya, wa khalaqnakum, dan kami telah menciptakan, wa ja'alna naumakum, dan kami telah menjadikan. Ini bukan berarti Allah itu tidak tunggal gitu. Tapi kata kami di situ, ya, kata para mufassir menunjukkan keagungan Allah. Hingga menunjuk dirinya dengan kata kami. Dan sebagian mufassir mengatakan, kalau Allah mengatakan kami, itu menunjukkan ketika Allah melakukan hal tersebut, itu Allah melibatkan hamba-hambanya. Ya, para malaikat, misalkan. Ini Allah mengatakan, wa anzalna minal mu'sirat, misalkan. Kami menurunkan air hujan. Kata Allah kami. Artinya Allah memerintahkan para makhluknya. Allah memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk mengatur air hujan. Hingga Allah mengatakan kami. Tentunya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan membahas ayat ini dua ayat ya, supaya nanti terbahas secara tuntas gitu. Dan supaya berbeda, saya mencoba menggali ayat ini dari sisi sains ya. Meskipun ya karena bukan ahli sains, jadi saya sampaikan apa adanya ya, sesuai dengan yang saya temukan, sesuai apa yang saya baca. Nah, Bapak Ibu sekalian, kata Az-Zamakhsyari ya dalam tafsir Al-Kasyaf, ini beliau menyebutkan maksud Allah berdalil dengan bumi, dengan langit, dengan air hujan, itu disebut dengan ya, istidlal bil musyahadat alal ghaibat. Yaitu Allah berdalil dengan sesuatu yang nampak untuk menunjukkan sesuatu yang gaib gitu. Karena kalau orang kafir Quraisy tidak percaya sama adanya hari akhir yang gaib gitu. Maka Allah menunjukkan ini hal-hal yang nampak yang bisa kelihatan sama kalian. Sebetulnya hal-hal yang nampak bagi kalian itu harusnya membuat kalian yakin adanya hal-hal yang gaib yang tidak kelihatan oleh kalian. Maka Allah memulai dengan bumi, ya, yang karena bumi itu kelihatan, Allah mulai dengan gunung gitu. Ya, karena memang hal-hal tersebut nampak dengan jelas di hadapan mata. Gitu. Yang pertama kata Allah, alam naj'alil arda mihadan. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Bapak Ibu sekalian, kata Imam At-Tabari dalam Jami'ul Bayan, mihad ya berasal dari kata mahad. Artinya tempat tidur bayi yang lembut dan nyaman. Jadi bukan sekedar hamparan ya. Karena mahad itu berasal dari kata mahdun. Artinya bisa dikatakan tempat tidur bayi atau pelindung bayi atau buayan seorang ibu. Jadi pelukan seorang ibu mahad itu. Kayak kita mengenal utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, Pak ya. Carilah ilmu dari mahdi sampai lahad. Dari mahad sampai lahad. Kalau lahad itu apa? Lahad itu? Lahad itu apa, Bu? Liang lahat. Liang lahat itu apa? Iya, liang lahat itu gini, Bu. Ini kuburan. Nah, ada lubang kecil di pinggir, itu lahat. Nah, kuburan itu ada dua ya. Ada lahad. Lahad itu begok di pinggirnya. Kalau yang kedua itu ada syak. Syak pakai kof ya. Syak itu lubang di tengahnya. Jadi kuburan itu bisa dua macam. Bisa lahad, ini yang paling sunnah. Ya. Kemudian bisa juga syak.
Syak itu lubangnya di tengah. Jadi kuburan di tengah-tengahnya bikin lubang lagi untuk tubuh manusia di situ, dimiringkan. Nah, jadi yang paling baik adalah lahad, ya, yang lebih sunnah daripada syak. Tapi kalau tidak bisa lahad, misalnya tanahnya kurang memungkinkan, nanti bisa dengan syak. Jadi lubangnya di tengah. Gitu. Nah, kata para ulama, utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Carilah ilmu sampai ke lahad dari mulai kapan? Dari mulai mahad. Mahad itu apa? Aisan seorang ibu. Ya, dari mulai kalian bayi. Gitu. Ya, makanya bumi disebut, kata Imam Tabari itu, mahad. Bersifat mahad. Bukan sekedar hamparan, tetapi bumi itu menjadikan, atau bumi itu dijadikan oleh Allah sebagai tempat hunian yang nyaman. Ya. Layak dihuni, ya, bersifat lembut, datar, ya. Bisa manusia itu hidup tenang di atas bumi. Ya. Dan ini penciptaan Allah yang bukan kebetulan, ya, yang sudah Allah rancang sedemikian rupa. Supaya manusia itu tenang dan bisa hidup di atas muka bumi. Ingin dijelaskan. Hanya nggak usah berpindah atau berpikir untuk pindah ke planet Mars, ya. Yang misi kan kemarin ada ya yang meneliti tentang Mars. Apakah Mars bisa dihuni oleh manusia? Itu kudu ya. Dan takdirnya manusia mah hidupnya di bumi. Selama pengelolaan bumi itu sebetulnya baik, ya bumi itu akan senantiasa baik untuk tempat tinggal manusia. Mihad. Bagaimana seorang anak bayi yang digendong seorang ibunya, maka senyaman itu pula lah sebetulnya manusia akan hidup di muka bumi. Ya. Nah, kata mahad ini sama dengan kasur bayi atau buayan seorang ibu, pelukan seorang ibu. Ini metafora ya. Jadi Allah menjadikan bumi itu sebagai tempat tinggal yang nyaman. Ya. Bayangkan saja Bu, tanah bumi itu kan, ya ini kata para ulama sains ya, tidak keras dan tidak juga lembek gitu. Ya, so, Bapak jalan di tanah, Bapak jalan di atas aspal, Bapak jalan di atas permukaan bumi manapun ya. Itu bumi itu enak untuk diinjak ya, tapi juga ya, cukup keras gitu ya, tidak lembek kalau diinjak jebol gitu ya kalau kita injak, tapi juga tidak terlalu keras untuk kemudian bisa digali gitu. Ya, ini kan luar biasa ya penciptaan Allah itu. Jadi permukaan bumi itu nyaman untuk diduduki, nyaman untuk ditinggali, ya. Bisa berbalik, bisa berjalan, hidup tenang, nyaman di atas bumi. Ya. Bahkan kata para ulama itu, ini ada isyarat tentang geologi modern. Ya. Nah di atas bumi ada yang namanya lapisan litosfer. Ya. Bumi memiliki kelenturan tertentu. Jadi permukaan ini cukup keras untuk dipijak, namun tidak sekeras batu sehingga sulit untuk digali. Gitu. Ini kan komposisi yang luar biasa. Ya. Sehingga bumi ini diibaratkan oleh Allah sebagai buayan seorang ibu, pelukan seorang ibu. Kalian kalau tinggal di muka bumi akan merasa nyaman, tentram di situ. Itu kata Mihad. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau Quran diturunkan bukan dengan bahasa Arab itu sulit. Bahasa Arab itu satu kata bisa terjemahnya A tapi mewakili A, B, C, D, E gitu. Kalau bahasa Indonesia susah. Kalau hamparan, bumi sebagai hamparan, ya sudah hamparan saja rata artinya. Tapi kalau kata Allah mihad itu bisa berarti rata, ya, bisa berarti nyaman, ya. Itu kan luar biasa. Allah menurunkan Quran dengan bahasa Arab. Kemudian wal jibala autadan, ya, dan kami jadikan jibal itu gunung ya. Jamak dari jabal. Kalau jabal itu gunung, kalau jibal artinya gunung-gunung. Ya, jadi kami jadikan gunung-gunung kata Allah sebagai autad. Autad itu pasak, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita lihat kemah ya, ini tenda Bu, tenda itu kan di atasnya suka pakai tali ya. Nah, talinya itu di ujung-ujungnya dikaitkan dengan bumi. Nah, ditancapkan dengan paku si talinya. Nah, itu paku itu disebut autad. Kita lihat pakunya, Pak. Kalau paku itu kan
aslinya panjang ya. Kemudian ditancapkan ke bumi, itu yang lebih panjang itu ke bawah apa ke atas? Ke bawah. Yang ke atas itu hanya ujungnya, Bu ya. Ya, ujungnya ada di atas, tapi sebetulnya yang nancap itu lebih panjang, lebih besar daripada ukuran yang terlihat. Ya. Fungsinya apa? Pasak itu sebagai hal yang mengokohkan, benda yang mengokohkan tenda itu. Maka kalau tenda dikokohkan dengan pasak supaya nggak terbang, supaya nggak ketiup angin, supaya nggak goyang, gitu, maka begitulah gunung. Ya. Gunung itu fungsinya adalah sebagai benda yang mengokohkan ya bumi supaya tidak berguncang. Jadi kalau tadi ayat ke-6 itu bumi itu dijadikan merata, dijadikan hamparan, nyatanya tidak semuanya merata. Ada dataran tinggi yang namanya gunung. Ternyata Allah jelaskan setelahnya fungsi gunung itu sendiri. Ya, sebagai hal yang justru mengokohkan bumi itu. Ya, bumi dikokoh bumi dijadikan hamparan. Adapun dataran tinggi itu justru fungsinya yang mengokohkan dataran itu. Enggak, kalau tidak ada gunung, ya akan terjadi rawan gempa bumi, gitu. Rawan longsor, gitu. Ya, makanya suka sedih ya kalau ada gunung itu kemudian digali, dikeruk, gitu. Ya, sama orang-orang yang serakah, gitu. Kalau lihat ke Garut, Pak, ya, karena saya orang Garut ya, kalau pulang itu dileles tuh habis Pak gunung itu, ya dikeruk ya, itu ngeri juga ya. Kita lihat ya, kalau sekarang mungkin nggak langsung dampaknya, tapi kan nggak tahu 20 tahun lagi bisa jadi bencana mungkin ya, naudzubillah. Karena fungsi gunung itu sebetulnya untuk mengokohkan bumi. Nah, bumi itu akan bergejolak seperti kapal tanpa akar, ya kata Imam Qurtubi. Tidak ada yang hidup di atasnya kalau tidak ada dataran tinggi seperti gunung. Baik, mana metaforanya? Ya, autad itu adalah pasak atau tenda yang tertantap jauh ya ke bawah bumi. Bapak Ibu sekalian, ini sama dengan teori isostasi gunung. Ya, ini teorinya Sir George Airy namanya. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau baca ini bisa cari namanya Tafsir Science. Itu banyak buku-bukunya. Ini jelaskan ya, fungsi gunung itu apa dan dikaitkan dengan teori modern. Ya, teori ini misalnya di tahun 1855 ini menunjukkan bahwa setiap gunung itu memiliki akar yang menghujam ke dalam tanah. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan kita lihat gunung setinggi itu, ya, itu sebetulnya gunung itu punya akar yang jauh lebih besar ke dalamnya, ya, di bagian dalamnya, di bagian bawah tanahnya. Ya, contohnya Gunung Himalaya itu punya akar 70 sampai 80 km ke bawah. Ya. Jadi gunungnya udah gede, sebetulnya akarnya bisa 10 kali, 20 kali lebih gede daripada ukuran gunungnya itu. Ya, jadi bentuknya ini gunung, ya ke bawahnya itu lebih gede. Ya, bentuknya sama seperti pasak, seperti paku gitu. Ya, di atasnya kecil, ke bawahnya makin besar gitu. Ini kan luar biasa. Ternyata ilmu sains itu dapat membantu kita menemukan kebenaran demi kebenaran ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Zaman Nabi mungkin autad ini ya sebagai pengokoh, orang ada yang paham ada yang enggak. Hanya dipahami dengan keimanan gitu. Ya zaman sekarang orang yang tidak beriman harusnya bisa tambah beriman. Ya, orang beriman tambah beriman, yang tidak beriman harusnya jadi beriman. Kenapa? Ternyata menemukan ya bahwasanya ayat-ayat Allah itu ya selaras dengan penemuan manusia modern itu. Ya, bayangkan 14 abad yang lalu bagaimana mungkin ya Nabi tahu bahwasanya gunung itu punya akar gitu. Ya, sampai diibaratkan oleh Allah dengan sebuah paku gitu yang menancap. Ya, yang tadi kan panjang ke bawah, yang ke atas itu hanya sebagian kecilnya saja gitu. Nah, itu wal jibala autada. Tidakkah kamu melihat gunung itu kami jadikan sebagai pasak-pasak ya yang menancap ke bawah, yang fungsinya mengokohkan ya, bumi yang kalian pijak itu. Ya. Adapun tadi saya katakan minal mahdi ilal lahdi itu bukan hadis, Pak. Saya lupa sampaikan. Suka ada yang menyangka utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, carilah ilmu dari mahdi sampai ke liang lahat.
Itu sebetulnya bukan hadis ya. Jadi jangan disebutkan hadis. Itu perkataan para ulama. Tapi hikmahnya tadi kita bisa gali ya dari kata mihada. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala ya tentang penciptaan manusia berpasang-pasangan dan juga tidur sebagai waktu istirahat. Wa khalaqnakum azwajan. Ya, kata Allah, dan kami menciptakan kalian berpasang-pasangan. Jadi setelah berbicara bumi, ya itu kan berbicara skala makro yang besar. Gitu. Dan Allah berpindah ke skala yang kecil, yaitu tentang penciptaan manusia dan juga waktu tidur manusia. Ternyata, ya manusia diciptakan berpasang-pasangan itu juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai ada yang anekdotnya gini, Bu. Tadi kan bumi terhampar, kemudian gunung menguatkan bumi, kemudian Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Jadi kalau mau jalan-jalan enaknya sama pasangan. Bapak-bapak tong serangan wae jalan-jalan, ajakan istri. Karena jalan-jalan di muka bumi yang hamparannya sudah Allah siapkan itu enaknya azwajan, ya, dengan pasangan. Gitu. Ibnu Katsir ya mengatakan bahwasanya azwaj di sini bermakna pasangan jenis, bisa laki-laki dengan perempuan, ya. Tapi sebagian ulama mengatakan ya bahwasanya ini umum, ya. Azwajan ini bisa laki-laki perempuan, bisa juga misalkan siang dan malam, ya. Hal-hal yang senantiasa berpasangan, ya, penciptaan langit dan bumi. Bahkan tubuh manusia pun banyak yang berpasangan, ya. Mata ada kanan ada kiri, tangan kanan kiri, ya. Kalau semuanya mata misalkan ada satu, tangan ada dua, kaki ada satu kan susah gitu ya. Manusia itu tidak seimbang. Ya, manusia menjadi seimbang ya itu karena adanya pasangan. Salah satunya adalah laki-laki dan perempuan. Kenapa ini menjadi nikmat, Pak? Ada laki-laki dan perempuan. Karena dengan itulah lahir generasi selanjutnya dari manusia. Ya. Manusia itu kan tidak bisa berkembang biak. Ya. Kita lihat yang suka sama jenis, Pak ya. Ya, di luar negeri udah banyak, di Belanda itu udah lumrah Pak, lihat orang kawin laki-laki sama laki-laki. Ya nggak katakan nikah ya, nikah selalu halus bahasanya. Kawin Pak, lelaki yang lelaki. Mungkin mereka dengan imajinasi mereka ya terserah. Gitu. Tapi kan mereka nggak bisa punya keturunan. Ya. Keturunannya terhenti pada mereka saja. Karena keturunan itu ya Allah setting dengan adanya pasangan antara laki-laki dan perempuan. Ya, bahkan hewan pun demikian. Ya, Allah kembang biakan dengan adanya pasangan. Bahkan tumbuhan pun ya itu Allah ciptakan berpasangan satu sama lain sehingga mereka bertumbuh berkembang biak itu dengan adanya pasangan gitu. Maka carilah pasangan ya yang belum ada. Kemudian gunung Bapak Ibu sekalian disebutkan sejajar dengan langit ya karena nilainya agung ya. Ini kan tadi gunung kemudian Allah ciptakan langit kemudian berpasangan seolah ada gunung ada langit ya. Tadi ada isyarat di ayat sebelumnya. Nah, makna metaforanya ini ya bahwasanya laki-laki dan perempuan ada positif negatif siang dan malam ya. Jadi sebagian ulama mengatakan umum azwajan itu. Nah, siang malam positif negatif darat laut ya. Itu menunjukkan apa sebetulnya? Keseimbangan gitu. Kami menciptakan kalian dengan penuh keseimbangan gitu kata Allah. Azwaj itu. Ya. Dan manusia tidak menciptakan dirinya sendiri. Ini Allah yang menciptakan kalian dengan settingan yang Allah ya mengetahui gitu. Yang Allah Maha Adil dalamnya. Bahkan di dalam tubuh manusia pun Bapak Ibu sekalian ada pasangan-pasangan sendiri. Tadi ada kanan kiri, ada bahkan yang namanya kromosom. Ya. Kromosom itu kata para ulama ada 23 pasang, atau ada 46. 46 buah, ada 23 pasang kromosom yang ada dalam tubuh manusia. Jadi selain yang kelihatan pasangan itu, yang di dalam tubuh manusia pun ternyata Allah ciptakan berpasangan. Sampai zat-zat kecil yang ada dalam tubuh manusia pun berpasangan. Itu membuktikan bahwa firman Allah itu benar. Shadaqallahul azim. Kemudian waja'alna naumakum subatan. Ya, setelah kalian berpasangan,
Kata Allah, kami menciptakan atau menjadikan kalian, menjadikan tidur kalian sebagai subat. Ya. Subat itu apa? Hal yang memotong, yang memberhentikan aktivitas sementara itu subat. Supaya ada kata sabat. Ya. Sabat itu Sabtu, Pak ya. Dinamakan Sabtu karena orang Yahudi dulu, ya, di hari Sabtu itu libur. Ya. Yauma sabat, yauma la na'malu fihi syai'an. Ya. Hari Sabtu kami nggak mau ngapa-ngapain, kata orang Yahudi. Ya. Kenapa? Karena mereka libur dari Sabtu itu. Jadi aktivitas sampai Jumat, capek, hari Sabtu pengen berhenti dulu. Nanti hari Ahadnya besok mulai lagi. Nah, kata Allah tidur itu sama dengan gitu. Ya, kalian siang hari aktivitas, kemudian tidur, dia berhenti sementara. Ya. Istirahat total, gitu ya, kata Imam Al-Qurtubi itu. Ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa tidur itu adalah kematian kecil, al-maut as-saghir. Ya. Dan bangun tidur ini seperti orang berbangkit dari hari akhir. Jadi tidak semata-mata Allah ungkapkan tidur itu karena tidur itu nikmat. Memang tidur itu sebuah kenikmatan, ya. Tapi karena tidur itu Bapak Ibu sekalian miniatur dari hari kebangkitan. Miniatur dari kematian. Nanti bangkit dari tidur itu miniatur daripada bangkit dari kubur, gitu. Ya, sehingga ini berkaitan dengan sains, ya, bahwasanya disebut al-mautus shaghir. Tidur itu sebagai kematian kecil, Pak. Ya, kalau di ayat Quran di surat Az-Zumar, ya, kalau tidak salah. Ini kan proses tidur itu mirip dengan proses dicabutnya nyawa, ya. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Ya, Allah itu menggenggam ruh orang yang tidur dan orang yang mati. Kalau orang yang tidur itu bedanya apa? Dibalikin lagi. Orang yang mati enggak, gitu. Ya, ini luar biasa. Ya, metafora yang Allah jelaskan. Cuman bedanya apa? Kan kalau yang tidur itu enggak ngalamin kesakitan, ya. Justru enak, gitu. Gelap, enggak inget aja, gitu. Tapi kalau orang yang mati, kata Allah mirip prosesnya, Allah ambil ruhnya. Nah, kata para ulama, bedanya kalau orang yang tidur itu diambil sebagian. Ya, diambil sebagian ruhnya, sehingga aktivitas tubuhnya masih bekerja. Tapi kalau orang yang mati diambil semuanya. Ya, tetapi prosesnya itu mirip. Ya, sama-sama diambil ruhnya itu sementara, gitu. Sehingga orang yang tidur, ya, susah ingat, gitu. Ya, ini luar biasa, ya. Allah menyuruh kita berpikir bahkan tentang tidur sekalipun. Selain tidur itu nikmat, ya. Karena kalau orang nggak bisa tidur, Pak, ya, dan mengatakan 11 hari nggak tidur, manusia itu mati, Pak. 11 hari, ya. Untungnya kita mah maksimal 11 jam. Maksimal 11 jam. Lebih 11 jam pasti, udah, nggak bisa nahan lagi. Gitu. Bahkan saya itu, Pak, ngopi juga nggak ngaruh, ya. Kalau udah tidur, setelah ngopi, habis itu tidur, bisa. Ini kan luar biasa nikmat, ya. Ada orang yang susah tidur, itu sampai ke psikolog, sampai ke dokter, sampai minum obat tidur, gitu. Ya, itu karena tidur itu dibutuhkan oleh manusia. Makanya ini selain membuktikan kebesaran Allah, selain ini miniatur dari hari kebangkitan, miniatur dari kematian, tidur juga merupakan sebuah kenikmatan. Nah, Allah sebetulnya dalam hal ini ya mengisyaratkan bahwasanya ketika kalian tidur itu sama dengan kalian mati. Kalau kalian tidur bisa hidup lagi, maka yang mati pun sama bisa Allah hidupkan kembali. Bahkan di dalam Bapak Ibu sekalian, ya, ke dalam kematian, di dalam tidur kan bisa sebetulnya kita mengalami mimpi yang seolah nyata. Ini kan bisa dijelasin dengan akal sampai hari ini. Tok Ibu, Bapak kalau tidur gitu, ya, ngimpi apa yang sakit, itu kadang sampai, aduh sakit, sampai ngalindur, sampai kerasa benar-benar nyata itu yang sakit. Padahal ruhnya lagi dicabut, ya. Tapi bisa kerasa, gitu. Maka jangan berpikir bahwa azab kubur itu nggak akan kerasa karena nggak ada ruhnya, gitu. Ya, orang tidur saja nggak bisa dijelasin. Bahkan ketika tidur ngimpi yang enak, ya mohon maaf, ya, ngimpi yang enak bisa kerasa enaknya, gitu. Padahal itu lagi nggak ingat, Pak. Coba itu kan susah dijelaskan, gitu. Maka bagaimana pula dengan azab kubur yang sudah dipastikan adanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan akan sulit dijelaskan, ya.
Makanya orang-orang kata Allah bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh, yas'alunaka 'anir ruh. Ya, tentang ruh, hakikat ruh itu gimana? Ya. Apakah ketika manusia itu ruhnya dicabut kemudian dikembalikan lagi di azab kubur sehingga bisa kerasa, itu kan sulit dijawab gitu. Ya, kata Allah qulir ruh min amri rabbi. Ruh itu urusan Allah. Ya, kalian jangankan dikasih gambaran tentang azab kubur, tentang kematian, tentang tidur saja itu sulit dijelaskan. Ini disebut ingat, nggak ingat, tapi disebut nggak ingat juga kalau ngimpinya enak masih ingat. Kalau ngimpinya nggak enak juga ke bawah kadang gitu. Sampai keingetan, padahal kondisinya sedang tidur. Itu kan sulit dijelaskan. Sebetulnya ini gambaran daripada kematian. Al-mautus sighar, kata Imam Al-Qurtubi. Kematian kecil. Ya. Bahkan ditarik jiwa manusia itu di dalam tidurnya sehingga dikembalikan saat dia bangun. Adapun sebagian manusia ketika tidur itu ditarik ruhnya oleh Allah dan nggak balik lagi. Ada yang seperti itu. Ya, ada nggak yang meninggal saat tidur? Niatnya tidur, kebablasan sampai hari kiamat itu tidurnya. Ada yang kebablasannya sebentar, sejam 2 jam. Ada yang kebablasannya sampai hari kiamat. Itu tidur yang plus ya. Tidur yang setelahnya nggak balik lagi. Karena tadi proses tidur itu sebetulnya diambil ruhnya. Cuman tadi diambil sebagian, ya, dan tidak ada mengalami sakratul maut. Kemudian kata Allah, ya, tentang ayat 10 dan 11, ya, tentang malam sebagai pakaian dan juga tentang siang sebagai ma'ash, ya. Kata Imam Az-Zamakhsyari, ya, pemilihan kata libas, waja'alna laila libasan, ya. Kemudian waja'alna nahara ma'asyan, ya, malam sebagai pakaian, siang sebagai penghidupan. Jadi sebuah metafora yang menggambarkan keindahan balaghah Al-Qur'an. Bahwasanya kata Allah, kami jadikan malam sebagai libas untuk kalian. Libas itu apa, Pak? Libas itu pakaian. Ya, pakaian itu fungsinya apa? Ya, menutupi. Yang paling utama menutupi. Lo kayak gaya nomor 3. Pertama apa? Menutupi pakaian itu. Kedua apa? Melindungi. Ketiga baru buat gaya. Gaya itu zinah namanya. Ya, itu salah satu fungsi pakaian. Ya. Selain menutup aurat, melindungi tubuh dan juga untuk zinah. Zinah itu pakaian. Maka pakaian jangan dihelakeun gaya, Pak. Ya, yang penting mah nutupan aurat heula. Kayak gaya mah nomor 3 gitu. Boleh ya, karena itu kan fitrah manusia ya. Ya, manusia itu menyukai keindahan. Hanya di hadis ada yang nanya ke Rasulullah, seorang pengen pakai pakaian bagus, sendal yang bagus, apakah itu riya? Kata Nabi, bukan. Cuma fitrah manusia pengen keindahan. Ya, tapi pakaian itu yang paling utama apa? Menutup aurat dulu dan melindungi. Ya. Contoh, sendal melindungi kaki, ya, celana melindungi kaki, kemudian pakaian melindungi tubuh gitu. Fungsi pakaian untuk menutup aurat dan melindunginya, ya. Nah, di sini lail sebagai pakaian, ya, karena malam diibaratkan sebagai pakaian karena malam itu menutup manusia dari teriknya matahari, ya, menutup manusia, kehidupan manusia dengan kegelapan dari yang sebelumnya siang yang serba terbuka, ya. Siang itu kan semuanya kelihatan, ya. Ya, manusia punya kelemahan karena beraktivitas dengan orang lain, maka dia kelihatan gitu. Kemudian dibungkus dengan malam sehingga tertutup, ya. Manusia itu tertutup dari aktivitasnya gitu. Ya, manusia itu tertutup dari kelemahan-kelemahan yang ingin dia sembunyikan gitu. Karena berhenti aktivitas dengan sesama manusia, ya. Tinggal aktivitas sendiri gitu. Aktivitas dengan Allah di dalam sholat, ya. Dan manusia itu dilindungi oleh Allah dari terik matahari dengan adanya malam, ya. Kemudian, ya, libas ini, ya, tadi punya 3 fungsi, ya, menutup, kemudian melindungi dan juga sebagai perhiasan, ya. Artinya malam ini melindungi manusia dari teriknya matahari, dan menutup manusia dan melindunginya. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, di dalam Quran libas juga Allah sebutkan untuk pasangan, Pak.
hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna gitu. Dalam surat Al-Baqarah tentang saum ya. Kata Allah, istri kalian itu adalah pakaian untuk kalian, adalah libas. Kemudian kalian juga pakaian untuk istri-istri kalian gitu. Kenapa? Karena suami istri itu harus sama seperti pakaian, saling menutup aib gitu. Ya, boleh istri ngobrol sama yang lain, bongkar aib suami. Atau suami ngobrol sama temannya di tongkrongan, ngomongin aib istri. Nah, itu kan tidak sesuai dengan fungsinya gitu. Nah, itu kan harusnya saling menutupi, saling membangun gitu ya, suami istri itu. Karena diibaratkan oleh Allah sebagai pakaian. Ya. Nah, tafsir ilmiahnya adalah ya, secara astronomi, Bapak Ibu sekalian, rotasi bumi itu menghasilkan pergantian siang dan malam yang teratur. Ya, jika bumi tidak berputar, artinya diam, tidak ada siang malam, maka satu sisi bagian bumi itu akan dingin sampai membeku, dan satu sisi yang lain akan panas, ya, sampai terik. Manusia tidak sanggup. Ya. Maka sebetulnya Bapak Ibu sekalian, siang dan malam itu adalah ekosistem dari bumi itu sendiri. Ya, jadi ada hal-hal yang membutuhkan sinar matahari, kemudian tidak selamanya hal itu membutuhkan sinar matahari. Dia juga butuh kesejukan, butuh ketenangan. Misalkan tumbuhan itu untuk hidup butuh sinar matahari. Ya, tapi di malam harinya dia melepaskan oksigen. Besoknya siang hari lagi berulang demikian. Begitupun manusia. Ya, manusia kalau kata Allah dalam surat Al-Qasas kan, bagaimana kata Allah kalau kami jadikan waktu kalian itu malam seterusnya sampai hari kiamat. Yang nggak ada sinar matahari mati. Ya, nanti nggak ada tumbuhan, nggak ada fotosintesis, tumbuhan nggak bisa berbuah gitu. Ya, coba ya kan petani misalkan ya dikasih hujan aja terus misalkan, nggak pernah ada sinar matahari, itu kan mati tumbuhannya. Atau matahari terus, nggak ada kesejukan malamnya, itu juga ya nggak bagus gitu. Kayak adanya sebetulnya siang dan malam itu adalah ekosistem tubuh, ekosistem baik kehidupan manusia ataupun kehidupan alam pada umumnya gitu. Kemudian waja'alna naharo ma'asyan. Ya, kami jadikan siang hari sebagai ma'as. Ya, ma'as itu adalah waktu ya untuk hidup, ya untuk bergerak, bekerja, mencari rezeki, thalabul ilmi. Dengan adanya siang hari dijadikan terang oleh Allah, maka manusia bisa beraktivitas. Ya, aktivitas manusia pada umumnya adalah dilakukan di siang hari. Kalau sudah malam, bahkan Rasulullah itu tidak menyukai obrolan ba'da isya. Ya, kalau ba'da isya Rasulullah itu cepat tidur, Bu. Kenapa? Kalau ngobrol habis asar, itu maksimal maghrib berhenti karena sholat maghrib. Ngobrol habis maghrib maksimal sampai isya berhenti. Tapi kalau ngobrol ba'da isya, nah, remnya jauh ke subuh. Gitu. Karena toh ngobrol ba'da isya. Kecuali ada manfaatnya. Ya Rasulullah kalau tidak ada urusan negara, tidak ada urusan perang, nggak ada sahabat yang bertanya, itu habis isya itu ya tidur gitu. Ya. Karena ma'as itu adanya di siang hari gitu. Kalian beraktivitas, thalabul ilmi, mencari rezeki, itu adanya di siang hari. Ya. Sebetulnya kalaupun ada pun malam, ya malam itu waktu untuk beristirahat. Tadi sebagai libas. Ya. Nah, mana metaforanya? Ya, ma'as itu adalah bukan sekedar kerja, ya waktu kerja karena dasar dari kata ma'isyah ya. Ma'isyah itu pekerjaan, tapi bukan hanya bekerja ya, tapi aktivitas dunia, mencari ilmu, bertemu orang lain. Kayak kalau siang hari kita bertemu orang lain, seolah kita membuka diri kita. Pas malam hari, seolah malam hari tadi sebagai selimut, sebagai pakaian yang menutupi diri kita. Ya, karena kita tidak beraktivitas dengan banyak manusia di malam harinya. Nah, yang terakhir ayat 12-13 ya, ini 9 sampai 15 ya. Ada Allah jadikan 7 langit yang kokoh ya dan pelita atau matahari ya. Kami jadikan kata Allah sab'an sidad fauqakum sab'an sidada wa banaina fauqakum sab'an sidada. Allah berpindah dari penciptaan langit dan bumi ke penciptaan siang dan malam ke penciptaan langit ya. Sab'an sidadan itu 7 langit yang kokoh. Ya, Imam At-Tabari ya menjelaskan bahwasanya
Ini isyarat bahwa Allah menjadikan langit itu di Quran surat Luqman itu tanpa tiang yang kelihatan oleh kalian, tetapi Allah jadikan sangat kokoh. Ya, kemudian sab'an itu 7 langit itu bukan berarti 7 kata Imam At-Tabari, tetapi ini menggambarkan bilangan yang banyak tradisi bahasa Arab itu. Jadi 7 itu bukan berarti pas 7, ya. Walaupun ada yang mengatakan ya 7, tapi ada yang mengatakan ini Allah menciptakan langit dengan banyaknya lapisan-lapisan yang ada dalam langit itu. Bapak Ibu sekalian, di dalam ilmu fisika itu, langit itu ternyata memiliki banyak lapisan, ya. Ada atmosfer, ada troposfer, stratosfer, ada rese Pak nyebut oge. Nah, itu sampai 7 lapis sampai sedemikian banyaknya. Fungsinya apa? Ini melindungi manusia dari ozon, ya, atau dengan lapisan ozon itu melindungi manusia dari teriknya matahari. Kayak ada yang mengatakan sebenarnya langit itu ada tiangnya itu yaitu lapisan-lapisan ozon itu, lapisan atmosfer itu. Karena kata Allah, "Bighairi amadin tarawunaha." Langit itu tanpa tiang yang bisa kalian lihat. Artinya tiangnya ada sebenarnya nggak bisa, tapi nggak bisa kelihatan oleh kalian. Nah, tiangnya itu apa? Ya, tiang itu lapisan-lapisan langit itu. Atmosfer bumi itu, gitu. Atmosfer langit itu. Nah, tanpa langit itu berlapis-lapis, Bapak Ibu sekalian, sinar matahari akan menyiksa manusia. Manusia nggak akan ada yang kuat dengan adanya sinar matahari. Kita kuat moyan jam 8 teh, itu ya, itu karena langit itu ada lapisan-lapisannya yang menyaring sinar matahari. Nanti lapisannya bisa bolong dengan apa? Dengan polusi udara, dengan efek rumah kaca, ya, dengan asap kendaraan, gitu ya, dengan asap pabrik dan sebagainya. Itu kan merusak lapisan langit yang disebut efek rumah kaca kalau bahasa sekarang. Efek rumah kaca itu bukan adanya rumah yang gentengnya kaca, bukan. Ya, tapi efek rumah kaca itu adalah polusi maksudnya. Polusi yang menghancurkan nanti lapisan-lapisan bumi. Nah, makanya kata Allah, bumi itu atau langit itu kami jadikan sab'an. Ada 7 lapisan yang kokoh gitu, yang tidak mudah bolong gitu. Kalau mudah bolong nanti bolong dengan sinar matahari, justru matahari itu akan menyiksa, sinarnya akan menyiksa manusia gitu. Ya, kemudian sirojan wahajan, kami jadikan matahari sebagai siroj wahaj. Jadi 2 sifat matahari, Bu. Pertama siroj itu sebagai penerang. Sementara wahaj ya sebagai cahaya yang memberikan efek panas. Beda dengan bulan. Kalau bulan itu diaun, ya. Bulan itu nur, bulan itu cahaya yang menyejukkan. Tapi kalau matahari itu sebagai dia, cahaya yang panas, siroj dan wahaj. Ya, jadi matahari sebagai selain menerangi juga bersifat memberikan panas. Panas yang dibutuhkan oleh manusia, gitu. Panas yang dibutuhkan oleh bumi. Gitu. Jadi menunjukkan keseimbangan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak-Ibu sekalian, itu mungkin gambaran yang bisa kita gali daripada ayat-ayat yang menunjukkan adanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam alam semesta ini. Jadi hikmahnya adalah bahwasanya Allah ingin mengajak orang-orang Quraisy itu dan juga tentunya kita untuk sama-sama memikirkan, ya, bahwasanya apa yang nampak di hadapan kita yang mungkin kita anggap biasa tapi sebetulnya memiliki hikmah ilahiyah gitu. Hikmah ketuhanan, hikmah Allah yang sangat mendalam. Kalau kita nggak pikirkan tentang tidur, ya, kalau kita nggak baca apa yang dibaca oleh sains tentang tidur, maka kita nggak akan menganggap tidur itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Tidur mah ada biasa, tiba lagi gitu. Siang dan malam tiba lagi gitu. Tapi ternyata dalam pergantian siang dan malam, pada gunung, ya, kemudian pada tidur kita sekalipun, itu dijadikan oleh Allah sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Selain sebagai nikmat untuk manusia. Jadi Allah ingin mengajak kita berpikir tentang adanya Allah Subhanahu wa taala dengan memikirkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai dikatakan la tufakkiru fi dzatillah. Jangan kalian berpikir tentang zat Allah, tapi pikirkanlah fi khalqillah. Ya, berpikirlah dalam penciptaan-penciptaan Allah, dalam ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dalam makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala.
Baik, Bapak Ibu sekalian, itu mungkin yang bisa kita bahas ya di pertemuan sekarang. Insya Allah kita lanjutkan di bagian ketiga dan keempat, ini sampai keempat ya setidaknya ya, pembagian surat An-Naba ini. Ya, walau alam bisawab, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa sampaikan. Mungkin sebelum tutup atau langsung tutup ya. Saja Bapak Ibu sekalian, ya, saya mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga kita semua sehat walafiat dan Allah jaga dalam ghirah untuk senantiasa talabul ilmi, dan ilmu yang bisa kita gapai ya, itu menjadi ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang menambah keimanan dan amal soleh kita. Ya, kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.